Pelayan itu sudah membuatku jadi curiga. Dari mana asalnya? Siapa dia? Dan bagaimana dia bisa menjadi pelayannya Martan? Aku jadi penasaran dan ingin tahu tentang Arjun. Aku tidak tahu apa-apa. Lagi pula aku hanya bekerja saja di sini. Sekarang aku juga harus pergi untuk menyelesaikan pekerjaanku. Tentu saja. Aku hanya bertanya padamu karena aku sama sekali belum pernah melihat pemuda yang tangkas seperti anak itu. Aku harus beritahukan pada yang lain bahwa pelayan yang baru ini berusaha mencari informasi tentang Chandragupta. Ibu? Kenapa ibu memanggilku? Pasti ada hal penting yang ingin ibu beritahu padaku. Lalu, selama seminggu sepanjang hari, ayahku menghukumku selama 1 minggu lamanya. Ayahmu itu pasti tidak pernah membayangkan, walaupun dia berusaha berulang kali, kau akhirnya membersihkan istal di sini juga. Benar kan, teman? Bagaimana lagi, kawan? Tidak semua orang bisa seberuntung seperti Arjun Aketa. Kenapa? Apa kau kenal dia? Tidak. Dia adalah pelayannya Martan. Sedangkan aku hanya mengurus kuda di istal ini. Mana mungkin aku kenal dia? Oh. Tapi apa kau tahu dia? Tidak. Maksudku tidak begitu kenal. Aku hanya mendengar dia tentang dia. Aku tidak mengenalnya. Ayo kawan, kita masih banyak pekerjaan kan? Kita harus membersihkan istal ini. Kau lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan membuang sampah dulu. Iya. Ada sesuatu tentang Arjun Aketa yang berusaha disembunyikan oleh mereka. Tapi mereka tidak tahu kebenaran tidak akan bisa disembunyikan terlalu lama. Kau selalu sibuk membersihkan satu tempat ke tempat lain. Tunggu dulu. Kau sangat cantik. Takdirmu tidak akan membaik jika hanya bersih-bersih di sini. Apa kau mengerti? Jika kau berani macam-macam kepadaku, ini akan menembus lehermu itu. Kau mengerti? Jadi jangan dekati aku. Jangan pernah mendekatiku lagi. Dia bukan pelayan biasa. Aswasin, bekerja di istal itu, dia menjawab pertanyaanku dengan cara yang sangat aneh. Seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu tentang Arjun. Bukan hanya Aswasen, Kak. Durgeswari juga. Dia pelayan di sini.
Dia menjadi sangat ketakutan saat kutanyakan tentang Arjun Aketa. Berarti mereka berdua pasti ada semacam hubungan dengan Arjun Aketa. Kita harus menyelidikinya. Apa hubungan di antara mereka? Jangan buang waktu lagi. Jika Arjun Chandragupta, maka dia dan pasukannya pasti baru saja bekerja di sini. Kita harus selidiki mereka, siapa saja yang baru dipekerjakan di sini. Kalau dia adalah salah satu pekerja baru, maka kecurigaan kita semakin kuat. Kita harus segera selidiki siapa mereka sebenarnya. Aku punya rencana. Yang Mulia Ratu. Ibu, kenapa ibu memanggil kami semua di sini? Semua baik-baik saja? Ibu terluka? Ibu baik-baik saja kan? Iya. Ibu baik-baik saja. Baiklah. Kalau ibu bilang baik-baik saja, berarti ibu baik-baik saja. Karena aku yakin sekali, ibu pasti akan memberitahuku kalau memang ibu mengalami kesulitan. Oh iya, kenapa ibu memanggil kami kemari? Iya, ada pelayan yang baru di sini. Sudah beberapa kali dia menanyaiku tentang Chandragupta. Apa? Tadi aku bertemu dengan pelayan di istal. Dia juga menanyaiku tentang Chandragupta. Ada 2 orang yang menanyakan tentang dia, berarti keadaan semakin gawat. Mereka semakin dekat dan sangat dekat. Ini berbahaya. Kita harus segera bergerak. Suara gong yang menunjukkan ada masalah. Pasti ada kejadian besar. Kita harus segera kembali ke tempat masing-masing, atau kita akan dicurigai. Dan ini akan merugikan kita. Ayo cepat. Pelakunya tidak akan diampuni. Dia akan mendapatkan hukuman. Belakangan ini aku merasakan banyak sekali orang yang mencurigakan di sini. Seseorang di sini telah mencuri cap khusus pejabat wilayah. Harus aku ingatkan kepada kalian semua, itu bukan cap biasa. Perintah raja dan urusan keuangan hanya bisa disahkan oleh pejabat wilayah. Jika cap itu jatuh ke tangan yang keliru, maka itu bisa menimbulkan sesuatu yang bahaya. Peringatan! Siapapun pencuri, dia akan segera tertangkap. Sebelumnya, tidak pernah terjadi sesuatu yang serius di sini. Jadi, aku terpaksa mencurigai para pekerja baru yang ada di tempatku. Dan mereka yang baru saja dipekerjakan minggu lalu. Tolong maju ke depan. Tuan Cendekiawan, aku sendiri yang mempekerjakanmu, tapi kau tidak bisa bebas dari kecurigaanku. Jika dari kalian semua aku terpaksa mencurigai, maka sekaranglah saatnya untuk mengaku. Tunggu. Ada pelayan yang hilang.
Dia baru saja dipekerjakan minggu lalu. Dia adalah adiknya Gatri. Dan dia tidak ada di sini. Ayo cepat. Kalian tangkap pelayan itu. Itu sama sekali tidak diperlukan. Aku menemukan cap ini di antara barang miliknya Kak Kajri saat aku membersihkan kamar pelayan. Mungkin saja barang itu tertinggal saat dia buru-buru melarikan diri dari sini. Aku mohon Tuan, supaya dia segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Kejahatan ini tidak bisa diampuni. Kehormatanmu lebih penting daripada keluarga. Aku butuh orang seperti dirimu untuk menjadi pelayan di sini. Aku merasa beruntung bisa bekerja di tempat ini, Tuan. Jadi ini muslihat mereka untuk mengetahui siapa saja pekerja baru. Sekarang mereka mencurigai kami. Karena mereka sudah tahu hanya masalah waktu sebelum Danananda mendengar hal ini. Arjun, Chandragupta, Durgeswari, ibunya Mura, Dakan Napet, Acarya Chanakya, Pertapa Mauni, Stulbadra, Aswasen. dia adalah Indrajani. Mereka berlima yang sudah bersama-sama menyerang raja. Kita bisa mengirimkan pesan ini pada Raja Danananda. Sasaran kita sudah ditemukan. Akhirnya, aku menerima juga pesan dari agen rahasia, Dahak dan Nisubha. Pencurian cap pemerintah itu adalah persekongkolan yang diatur mereka. Demi mengungkap identitas kita semua. Kecurigaanku benar, Chandragupta. Mereka berdua yang merencanakan ini. Mereka bukan pelayan biasa. Mereka adalah agen rahasia Danananda. Tapi pertanyaannya, ketika mereka tahu tentang kita, kenapa mereka tidak memberitahu Jagat Jara? Ini berarti satu hal, Chandragupta. Mereka sendiri yang ingin menyerahkan kita. Itu benar, Acarya. Jika kita menghadapi mereka terang-terangan dan kita melawan mereka, maka semua orang di sini, termasuk Jagat Jara, akan tahu tentang identitas kita. Kau benar sekali. Itu sebabnya kita harus mengalahkan mereka dengan akal, bukan kekerasan. Sebelum mereka menciptakan masalah baru bagi kita harus menyingkirkan mereka. Aku akan buat rencana untuk menyingkirkan mereka. Sementara itu, beritahu Stulbadra dan yang lainnya. Kau harus waspada, Chandragupta. Pergilah. Sebelum mereka melarikan diri dari sini,
Kita harus segera bergerak, Nisumba. Tapi Kak, siapa yang jadi sasaran pertama? Bagian yang paling lemah. Raja Danananda, dengan gembira kami menyampaikan bahwa kami semakin dekat dengan sasaran yang kami kejar. Bukan hanya Chandragupta, tapi Mura, Chanakya, Stulbadra, Indra. Kami mengawasi mereka semua. Kami akan mengirimkan jasad mereka semua ke halaman belakang istana sebelum matahari terbenam besok. Karena menangkap mereka hidup-hidup sangatlah beresiko. Hebat! Setelah sekian lama, akhirnya datang juga kabar yang baik. Maaf, Paduka. Jika Dahak dan Nisumba tahu keberadaan Chandragupta dan si licik Chanakya dengan pasukan mereka, kenapa mereka tidak beritahu kita dalam surat? Apa sebabnya, Paduka? Karena Amatya, mereka berdua sangat menghargai uang. Sama seperti aku. Mereka hanya mengincar uang yang akan mereka terima setelah mereka menyelesaikan tugas mereka. Itu sebabnya mereka tidak ingin bantuan orang lain. Tidak ada bedanya di mana Chandragupta berada. Aku dan adikku Durdara hanya menginginkan untuk melihat jasadnya. Benar, Durdara? Iya, Kak. Pelayan, kau sudah mengambil langkah yang besar. Tetapi Raja Danananda memotong sayap semua burung yang berusaha terbang lebih tinggi. Nasibmu juga sama, Chandragupta. Terima kasih atas kedatangannya. Kalian semua sudah menyaksikan putraku yang berbakat yang bernama Martan beberapa hari lalu dalam pertandingan kesatria. Dan hari ini aku mengundang kalian semua untuk mengumumkan bukan hanya putraku yang tangguh, dia juga ditakdirkan untuk menjadi penguasa di Paraspura dan juga wilayah lainnya di Paraspura ini. Pertapa hebat dan terkenal telah meramal masa depannya. Dan sekarang dia tinggal di sini atas permintaanku. Aku senang sekali tinggal di sini. Keramahan Paraspura luar biasa. Makanannya juga enak. Pakaiannya juga indah. Hidupku nyaman di sini. Aku suka sekali. Salam, Tuan. Tuan Jagat Jala mengirimkan persembahan khusus untukmu sebelum datang ke pertemuan. Silakan dimakan, Tuan. Kenapa harus ditanyakan? Aku bisa makan persembahan yang enak sepanjang hari. Pelayan! Pelayan, dengarkan aku baik-baik. Kau harus mendengarku, pelayan. Ada apa, Tuan Martan? Ayahku mengundang para kepala desa dari 40 desa untuk mengumumkan penerusnya. Aku merasa takut dia akan memberiku tantangan lebih sulit untuk membuktikan kemampuanku di depan mereka. Jadi kau harus bersamaku sampai pertemuan berakhir. Aku mohon padamu untuk membimbingku. Tuan, tolong maafkan aku. Tapi aku harus pergi. Aku masih ada urusan di tempat lain. Maafkan aku, Tuan. Tunggu sebentar. Kau adalah pelayanku, kan? Jadi kau tidak boleh pergi. Kau harus menemaniku. Bagaimana aku bisa memperingatkan Stulbadra dan yang lainnya tentang agen rahasia di sini?
Sekarang adalah giliranmu, Chandragupta. Sudah seharusnya kita berusaha keras untuk mendapatkan air dingin dari sumur. Kita harus menimba airnya. Begitulah caranya jika kita ingin mendapatkan air dingin dari sumur. Semakin dalam sumur semakin manis airnya. Sama seperti manusia. Jika dia ingin bisa meraih apa yang dicita-citakannya, semakin keras dan gigih usahanya, maka hasilnya akan lebih baik. Inilah ilmu dariku yang kubagikan kepada kalian. Ada asap di sini. Chandragupta, saatnya telah tiba bagimu untuk diserahkan kepada raja. Dugeswari, pergi dan panggilkan Mauni Baba ke aula. Aku ingin semua tamuku bertemu dengan ilmuwan agung Mauni Baba yang telah meramal masa depan putraku. Kau sangat ahli dalam menggunakan senjata. Selain senjata, aku juga sangat ahli dan melakukan hal yang lain. Hari ini, aku kemari untuk menunjukkan kekuatanku dan kedudukan asli. Kau melihat pelayan ini? Perhatikan dengan baik. Mereka juga memberontak sepertimu, tapi mereka kalah di depan. Keras kepala. Lihatlah hari ini. Namaku adalah Durgamdaga. Aku bisa membuat musuh dan wanita sekeras manapun menunduk di hadapanku. Tidak lama lagi kau juga akan menunduk. Aku berjanji padamu. Mauni Baba? Mauni Baba? Kemana Stul pergi? Kalian mengenal putraku Martan dengan sangat baik, bukan? Hari ini, di depan kalian semua, aku ingin perkenalkan putraku Martan sebagai calon penggantiku pada kalian semua. Tuan Jagat Jala, kami menghormati keramahanmu. Tapi, di mana Mauni Baba yang akan memberitahu masa depan Martan?
Kami ingin segera bertemu dengannya dan ingin mendengar ramalannya. Moni Baba tidak ada di dalam ruangannya. Dia tidak ada di dalam ruangannya. Pergi kemana dia? Kenapa aku merasa Stul berada di dalam masalah? Aku harus segera mencarinya. Kamu kemana? Hah? Mau mencari Moni Baba? Ada begitu banyak orang yang bisa mencarinya. Kau tidak boleh pergi kemanapun. Kau harus di sini bersama denganku. Di mana Moni Baba, Tuan? Saat ini Moni Baba dia sedang bermeditasi. Dia akan segera datang ke sini. Selama itu silakan kalian makan minum dulu. Selain itu, putraku Martan akan memberitahu kisah keberaniannya kepada kalian. Kau dengar itu kan? Sekarang sampai semua ini berakhir, kau tidak boleh pergi meninggalkanku. Kamu ngerti? Stul ada di mana? Tunggu. Karung itu, apa isinya? Ini karung yang aku bawa berisi beras yang sudah ada banyak tikusnya. Kalau tidak segera aku buang keluar, dia akan menyebar di dalam istana ini. Kalau kau mau, kau boleh melihatnya. Tapi ingat baik-baik, nanti kau yang harus menjawab pada semua orang. Ya sudah, baiklah. Bawa pergi saja. Seluruh tamu sedang menunggu. Di mana Moni Baba? Lalu, di mana penasehat istana? Lakanapit. Ada di mana dia? Dia seharusnya sekarang ini ada di sini bersamaku. Pergi kemana dia? Aku sedang membersihkan ruang pelayan dan aku menemukan ini di kamar saudariku, Kajri. Pelayan itu mengaku dirinya saudari Kajri. Aku harus segera mencari rumah Kajri sekarang. Menurut pelayan lain, dia tinggal di desa ini. Permisi, Pak. Di mana rumah pelayan Kajri? Rumahnya yang ini, tapi dia tidak ada di sini. Maksudmu tidak ada di sini? Sejak 2 hari, Kajri dan suaminya tidak ada. Kajri belum pernah cuti dari pekerjaannya. Tapi hari ini dia membiarkan rumahnya terbuka seperti ini. Dan bukan hanya itu, ada pelayan lain, Akjif. Dia dan keluarganya menghilang sejak 2 hari. Akjif. Pelayan lainnya datang sebagai saudaranya. Pasti ini perbuatan mereka. Aku harus segera cari tahu di mana Kajri dan Akjif berada. Siapa yang terakhir kali melihat mereka? Aku melihat Akjif sedang pergi bersama dengan putraku ke arah hutan. Ke arah hutan? Aku harus segera pergi ke sana. Kakak, aku sudah mencari penasihat istanamu Lakanapit di seluruh istana. Tapi dia tidak ada, dan tidak ada yang melihatnya juga, Kak. Apa yang terjadi di sini? Chandragupta sibuk dengan Martan dan Acarya juga tidak di sini. Aku harus segera mengatakannya kepada Indra. Dia pasti tahu kemana Stul pergi saat ini. Kau hanya kuda biasa, tapi kau bersikap seperti seorang maharaja.
bahaya pelenyap itu ada di dekat kami. Untuk mengawasi mereka, aku harus segera pergi dari sini. Para tamu kerajaan yang terhormat, aku minta maaf. Ayahku tidak berada di sini karena ada sebuah keperluan yang mendadak. Sampai dia kembali, kalau memang ada yang ingin dibicarakan, maka katakan saja. Aku siap melayani kalian. Apa ada yang ingin disampaikan? Martan, kami harus bicara dengan orang yang sejajar dengan kami. Kami sama sekali tidak tertarik bicara denganmu. Tuan Jagat Jala memanggil kami kemari untuk mendengar ramalan dari Muni Baba terhadap dirimu. Aku yakin dia pasti malu terhadap semua ramalannya kepadamu dan melarikan diri. Tuan Mukia. Sebelum kau bicara begitu mengenai Tuan Martan, coba pikirkan dulu perkataanmu dan juga semua saranmu yang sama sekali tidak berguna. Karena yang ada di depanmu, masa depan Paraspura, dan dia adalah calon pemimpin kalian, calon tuan tanah kita, yaitu Tuan Martan. Kalian semua juga tahu, setelah kalian, putra kalian yang akan menduduki posisi kalian. Jadi lebih baik bagi kalian untuk tidak berbicara kurang ajar kepada Tuan Martan. Jika kalian sudah selesai makan, silahkan kalian pergi. Kau luar biasa. Hei, mendadak semuanya pergi kemana? Aswasena? Di satu sisi, Stul belum ditemukan, dan sekarang Indra menghilang. Aku harus segera peringatkan Chandra. Maaf, kau baik-baik saja? Aku mohon beritahu padaku siapa yang melakukan hal ini padamu. Katakan.
Selamat datang. Selamat datang kepada kalian di mesin maut milikku. Dan saat aku memutarnya, maka tubuh kalian akan terbagi menjadi banyak dan kalian akan tidur dalam pelukan maut. Besok pagi kami akan memberikan jasad kalian pada Maharaja Danananda sebagai hadiah. Hadiah ini akan lebih berharga kalau jasad rekan kalian Chandragupta juga bisa kami berikan bersama kalian. Pergilah dan bawa dia kemari. Pelayan di istanaku tidak boleh pergi dari istanaku tanpa izin dariku. Apa yang sedang terjadi di sini? Ada apa ini sebenarnya? Suamiku, sedang terjadi hal yang aneh di sini. Pelayanku Durgeswari yang kau suruh panggil Moni Baba, dia telah hilang. Dia tidak ada di dalam istana ini. Apa? Ayah, pelayanku yang bernama Arjun itu juga hilang dari istana. Moni Baba, Arjun, Durgeswari, dan Lakanapit. Kemana mendadak mereka? Menghilang satu persatu dari sini. Pasti ada hal yang aneh di sini. Aku harus segera mencari tahu. Cepat panggilkan Viraj. Cepat! Aku sudah cari ke seluruh hutan. Tetapi Gajri dan Akjif tidak kelihatan. Mereka ada di mana ya? Jejak ini dari mana? Aromanya seperti hewan yang sudah tiada. Tetapi di sini tidak ada hewan yang tiada. Lalu ini... apa pelenyap itu melakukan hal buruk terhadap Akjif dan juga Gajri? Pertanyaanku hanya akan dijawab jika aku ikuti jejak ini. Jangan sampai terlambat saat Acarya kembali. Kenapa lama sekali kau datang menemuiku, Viraj? Maafkan aku, Yang Mulia. Aku tidak mengerti yang terjadi di sini. Aswasena dan kudamu menghilang begitu saja. Ini benar-benar sudah melewati batas. Ini pasti sebuah pemberontakan. Kalian berdua, dengar! Tutuplah pintu istana dan cari tahu siapa saja yang hilang dari sini. Kakak, pelayan yang menggantikan posisi Gajri dan Akjif juga menghilang dari istana. Beberapa pelayan menghilang secara bersamaan dari istana. Bukan sebuah kebetulan katamu. Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Kita harus segera mencari mereka semua. Dan aku yakin mereka semua pasti dalam semua ini. Tuan! Ada apa lagi?
Belum lama tadi aku melihat saudari Kajri dan saudara Akjif pergi ke arah hutan, Tuan, ke hutan sebelah utara. Aku yakin semua kejadian ini saling berkaitan satu sama lain. Siapkanlah pasukan dan suruh mereka pergi ke hutan sekarang juga. Kepung seluruh hutan. Aku sendiri ingin mencari tahu apa yang terjadi. Sesuai perintahmu, Kakak. Ini bukan pelenyap biasa. Selain Kajri dan Akjif, seluruh keluarganya juga telah dihabisi. Para pelenyap ini ternyata lebih berbahaya dari dugaan. Aku harus segera sampai pada Chandragupta. Jika aku memintamu memilih antara pisau ataukah pedang untuk memotong buah apel yang ada di sini, kau akan memilih yang mana? Sudah pasti pisau ini. Dan aku rasa percuma saja menggunakan pedang besar untuk memotong apel yang kecil. Seperti itu juga, dalam hidup percuma saja berusaha melebihi batasan. Ingat baik-baik, berusaha melewati batas akan menghentikan kemenanganmu di suatu tempat. Tetapi, dia juga bisa melukaimu di suatu sisi. Memang baik menjadi pemberani. Tetapi, jika kita menjaga keberanian itu untuk saat yang diperlukan, itu kepintaran. Inilah ilmu yang kubagikan pada kalian. Yang kau anggap sebagai pelayanmu, dia adalah Pangeran Piplivan dan musuh terbesar Magadha, Chandragupta. Musuh terbesar yang mulia dan Magadha, Chandragupta, telah ditangkap di Paraspura. Berhenti! Tunggu! Apa yang kalian lakukan? Tentara, tahan mereka berdua. Hei, tunggu Tuan. Sebelum melakukan sesuatu, ingatlah. Kalau pedang ini bukan ditodongkan kepada kami, tapi kepada orang kepercayaan Maharaja. Ini berarti kau telah berani melawan Maharaja. Apa? Orang kepercayaan Maharaja? Maksudmu Maharaja Danananda? Kau jangan lupa, Tuan. Kalau Maharaja kita hanya ada satu. Maharaja Danananda, dia tidak berhak untuk menyerang pelayan istanaku. Mereka semua melayaniku dengan baik dan juga penuh ketulusan. Jadi sebaiknya kau jangan berusaha untuk menipuku.
beritahu siapa kalian sebenarnya. Dan katakan, kenapa kalian ingin menghabisi pelayanku? Maaf Tuan, mereka bukan pelayanmu, tapi mereka adalah pengkhianat terbesar Magadha. Mereka adalah pemberontak yang sudah dicari Maharaja Danananda sejak lama. Itu benar sekali, Tuan. Yang kau anggap sebagai pelayanmu, sebenarnya dia adalah Chandragupta. Chandragupta? Ya, pelayan kesayangan putramu, Arjun Ketak. Arjun Aketak ini adalah Pangeran Piprivan. Dan dia adalah musuh terbesar dari Magadha. Dia telah berani memberontak melawan Maharaja Danananda. Dan yang bersamanya, pelayan Durgeswari itu, dia adalah ibunya Chandragupta, Ratu Piprivan, yaitu Mura. Mereka berdua, sahabat karibnya, Stul dan Indra. Lalu siapa aku dalam sandiwaramu ini, Acarya Visnugupta Chanakya? Salam tuanku. Kau belum beritahu apa peranku dalam sandiwaramu ini, ha? Acarya Visnugupta Chanakya? Ya, kau adalah Acarya licik itu. Ya, kau Chanakya. Kau yang sudah membuat rencana ini dan membuat mereka memberontak pada raja. Kau yang selama ini selalu mendukung pemberontak Chandragupta untuk melawan Maharaja Danananda. Kau selalu membimbingnya. Luar biasa. Kisah mereka luar biasa sekali. Apakah kalian pengarang cerita? Dasar pembohong. Tuanku ini telah menggunakan akalnya dan sampai kemari di saat yang tepat. Atau kalian berdua akan menghabisi orang yang tidak bersalah ini, ya? Tuanku, aku mohon kepadamu, beri aku kesempatan untuk menjelaskan semua ini. Aku mohon selama aku menjelaskan semua ini padamu, bebaskanlah mereka semua. Sekali saja aku sudah selesai jelaskan, kau sendiri akan mengerti siapa yang salah dan tidak bersalah. Jangan, Tuan. Membebaskan mereka akan menjadi kesalahan terbesarmu. Diam kau! Kau sudah banyak bicara, dan sekarang akulah yang akan memutuskan siapa yang pantas dihukum. Aku akan ke akar masalahnya dan juga mengetahui kebenarannya. Tentara, cepat kalian bebaskan mereka semua! Jangan, Tuan! Jangan bebaskan mereka! Hentikan! Kau melawan perintah tuanmu? Kenapa kau mengundang maut sebelum waktunya, ha? Sekarang kau diam, ya, diam. Tuan sudah bilang, kau diam dan aku yang bicara, ya. Tuanku, aku minta maaf kepadamu. Pada saat kau memerlukan aku tidak berada di sampingmu, Tuan. Aku akan beritahu alasan kenapa saat itu aku tidak berada di sana. Tuan akan mengerti, aku memang tidak boleh berada di sana. Apa maksud perkataanmu, Lagan? Begini, Tuan, akan kujelaskan. Aku mau bilang padamu bahwa orang yang telah mengkhianati Maharaja Danananda juga telah mengkhianati kepercayaanmu, Tuan. Mereka adalah pengkhianatnya. Tuanku, dia ini bukan orang lain, Tuan, tetapi adalah putra Maharaja Chandravadan, Tuan. Chandragupta Maurya.
Dan gadis yang berdiri di sampingnya itu adalah musuh terbesar dari Paraspura dan juga musuh dari Magadha. Dia berbohong. Kau bicara apa, pendeta licik? Tuanku, aku bukan Chandragupta dan dia bukan rekan Chandragupta. Seperti yang tadi sudah kujelaskan, kami datang atas perintah Maharaja. Bagaimana aku percaya kalau Maharaja Danananda yang mengirim kalian ke sini? Kami memiliki buktinya, tuanku. Maharaja Danananda sendiri yang memberi pesan itu pada kami. Kami orang yang disewa, yang dipilih langsung oleh Maharaja. Kami mendapat perintah langsung dari Maharaja akan menemukan Chandragupta beserta rekan-rekannya dan menghabisi mereka. Tuan, bisa melihat sendiri, Maharaja Danananda yang telah mengirim kami ke wilayah Pandigau. Dia yakin sekali Chandragupta ada di sana. Dan saat kami sampai di sana, mereka sudah melarikan diri. Bagaimana kau akan menjelaskan hal ini, Lakan? Pesan ini benar dari Maharaja Danananda. Kau lihatlah di sini, ada cap kerajaannya juga. Untuk apa aku melihatnya, tuanku? Pasti ada cap kerajaan di sana. Apa masalahnya? Mereka memang pencuri. Tuanku tidak tahu mereka itu mencuri capmu juga, iya kan? Jika mereka bisa mencuri capmu dari istanamu, apa sulitnya mencuri cap dari istana Maharaja Danananda? Maksudnya? Tuanku, dengarlah. Rencana mereka itu sudah dimulai sejak mereka mencuri cap resmimu, Tuan. Tidak. Saudarinya Kajri yang sudah mencuri cap itu. Dia yang mengatakan itu. Dia mengatakan itu karena ingin membuatmu percaya dan mendapatkan kepercayaan darimu, Tuan. Mereka lupa masih banyak pelayan yang setia padamu dan siap mengorbankan nyawanya demimu, Tuanku. Seperti pelayan ini. Katakan, ayo nak. Beritahu kepada Tuan tanpa ragu apa yang telah kau lihat. Katakanlah, ayo cepat. Katakan, jangan ragu-ragu. Maaf Tuan, aku melihat pelayan itu mencuri capmu. Aku tidak memberitahumu karena aku takut dicurigai olehmu juga. Lalu nanti aku kena hukuman darimu, Tuan. Maafkan aku Tuan. Tuanku, rencana terbesar mereka adalah melenyapkan kedua orang pelayan yang memang sangat kau percayai, Tuan. Pergilah dan bawakan cepat. Ayo. Lihat ini, Tuanku. Jenazah pelayan setiamu Akjif dan juga pelayan setia Nyonya Kajri, Tuanku. Mereka berdua sangat kejam karena tidak hanya menghabisi mereka berdua saja tetapi juga keluarga mereka, Tuanku. Mereka dihabisi karena keduanya ingin masuk menggantikan mereka. Keduanya ingin masuk dalam istanamu agar bisa berlindung dan bersembunyi, Tuan. Dari mana kau temukan jasad-jasad ini? Artinya kalian yang sudah menghabisi mereka. Ada alasan di balik semua ini, Tuan. Akan kuberitahu alasannya, Tuanku. Keduanya menghabisi mereka karena butuh alasan untuk masuk ke dalam istanamu untuk mencuri cap resmimu dan mereka berhasil. Rencana kedua mereka adalah
membuat istanamu menjadi tidak tenang. Mereka licik dengan menjadikan pelayan yang baru masuk sebagai sasarannya, tuanku. Nah, jika terjadi sesuatu maka pelayan baru pasti akan disalahkan. Karena itulah mereka memilih pelayan kepercayaan putramu Martan, yaitu Arjun Keta, tuan. Dan tuanku, pelayan setia istri tuanku Durgeswari. Mereka bahkan tidak melepas Mauni Baba juga. Dan melalui dialah maka kau akan mendapat kepercayaan semua kepala desa tetanggamu, tuan. Lalu Aswena yang sangat ahli mengurus semua kuda-kudamu. Tuanku, aku selalu ingin bisa melayani putramu dengan sepenuh hatiku. Aku ingin sekali bisa melihatnya menjadi seorang pemimpin yang handal. Tuan, aku ingin sekali bisa membantu calon pemimpin masa depan Paraspura dan menjadikannya orang yang handal. Ayah, aku tidak meragukan Arjun. Aku percaya penuh padanya. Dia tidak mungkin berkhianat pada kita, Ayah. Mauni Baba ingin mengatakan sesuatu. Mauni Baba mengatakan, jika kau mengumpulkan kepala desa tetanggamu dan meramal di depan mereka, maka putramu Martan akan menjadi pemimpin Paraspura yang bijaksana, tuan. Nah, mereka akan sangat iri dan cemburu padamu. Dan mereka adalah musuh Magadha dan juga Paraspura. Mereka ingin mengadu domba semua. Untuk apa mereka akan biarkan semua ini terjadi? Dia menjadikan Mauni Baba sebagai tahanannya, tuan. Ya, dia tidak tahan melihat pelayanan setiaku kepada Nyonya, tuan. Sejak aku ke istanamu, aku selalu siap untuk melayani Nyonya Kalki. Karena itulah aku ditahan di sini. Dengarkan aku, suamiku. Sejak dia ke istana, dia selalu mendukungku. Aku selalu gelisah jika dia tidak ada bersamaku. Karena itu aku langsung memberitahumu. Tuan, aku mohon dengarkan aku. Namaku adalah Dahak dan dia adikku Nisumba. Kami diperintahkan Maharaja Danananda untuk menjadi Chandragupta dan teman-temannya dan menghabisinya. Kami hampir selesai, tapi tiba-tiba kau datang dan kau menghentikan kami. Oh, kau malah menuduh tuan. Tuanku, aku rasa berilah mereka hukuman maut karena ini, tuan. Tetapi aku akan membuktikan mereka bersalah dulu. Baiklah, tuanku, aku mau bertanya kepada mereka dulu, tuanku. Jika sesuai ceritanya mereka dikirim langsung oleh Maharaja Danananda untuk sebuah pekerjaan penting, kenapa mereka tidak langsung bicara dengan tuan? Kenapa tidak beritahu tuan bahwa kami dikirim oleh Maharaja Danananda untuk suatu pekerjaan penting? Kau akan menyambutnya dan bahkan membantu mereka untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Tetapi mereka tidak melakukannya, tuan. Mereka kemari diam-diam seperti pencuri dan memaksa masuk ke dalam istanamu, tuan. Mereka menghabisi 2 pelayan kepercayaanmu, tuan. Bagaimana dia akan menghabisi Chandragupta jika dia sendiri adalah Chandragupta? Tuanku, aku akan beritahu satu hal penting. Ini bukan pertama kalinya. Dia diam-diam menjadi pelayan istana Maharaja Danananda juga, tuan. Dia melakukan hal yang sama di sini. Dan dia melakukan ini karena dia ingin menghancurkan akar istanamu dari dalam. Dia berbohong. Mereka semua bersekongkol, tuan. Dia sendiri adalah Chanakya yang licik itu. Aku tahu kau akan mengatakan ini mengenai diriku. Karena itu aku memperkenalkan diri sebagai Chanakya saat datang kemari. Baiklah, tuanku. Sekarang coba tuanku pikir. Di mana aku orang biasa, di mana dia acara yang agung. Tetapi aku tidak bicara begitu saja. Aku bicara dengan bukti. Tuanku, aku punya bukti yang bisa membuktikan mereka berdua bersalah. Jika tuanku tidak percaya padaku, maka bukti ini akan diberitahu oleh orang yang sangat kau percaya, tuanku. Adik kandungmu, yaitu Tuan Durga.
Kakak, yang dikatakan Lakanapit itu memang benar. Aku menemukan simbol Piplivan dan bendera kebesaran Maurya dari kamar Nisumba. Tuan, itu bukan milik kami. Mereka semua sedang menjebak kami saat ini. Kau yang membuat siasat busuk, pelenyap. Kebenaran itu tidak perlu dibuktikan, mengerti? Tapi semua bukti ini sedang melawan perkataanmu. Tuan, aku hanya mau bilang, mereka tidak hanya membuat siasat melawan Paraspura. Mereka bersiasat melawan Magadha juga. Dalam kekuasaanmu dan di depan matamu mereka berusaha menyebarkan kegelisahan dan juga kecemasan, Tuan. Mereka menghabisi 2 pelayan setiamu. Aku mohon tuanku, beri mereka hukuman maut. Dengar, Tuan. Acarya licik ini, dia sedang berbohong. Diam kau! Kau! Chandragupta Maurya, Pangeran Piplivan adalah pengkhianat dan juga pemberontak negara. Bukan hanya di Paraspura, tapi kau sudah mengacaukan seluruh kerajaan Magadha. Karena kau, Yang Mulia Maharaja Dhanananda, menjadi gelisah dan aku, sebagai pemimpin di wilayahnya, aku akan melakukan kewajibanku terhadap Maharaja Dhanananda, pemimpin terbesar kami, dengan tuduhan pengkhianatan dan pelenyapan pelayan setiaku, maka kalian akan mendapatkan hukuman maut. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Tahan mereka berdua dan hukum mereka dengan hukuman yang sama seperti yang ingin mereka lakukan terhadap pelayan setiaku. Ikat mereka di sana. Habisi mereka. Tunggu, tuanku. Kau melakukan kesalahan. Aku tahu kalau aku akan tiada, tapi tidak ada yang berbohong di saat terakhirnya. Arjun adalah Chandragupta. Itulah kebenarannya. Durgam, dengar. Jangan pernah berhenti saat kau memberikan hukuman. Cepat kirimkan pesan kepada Maharaja Dhanananda kalau musuh terbesarnya, Pangeran Piplivan, Chandragupta Maurya, sudah tiada. Kalian tahu apa keunggulan mainan sederhana ini? Mainan angin ini, sebentar, akan bergerak ke arah manapun angin bergerak. Tetapi, jika kau berusaha memutarnya melawan arah angin, maka dia akan hancur. Artinya, antara kau harus kuat sampai bisa melawan arah angin. Jadilah cerdas, agar kau bisa mengerti saat angin berubah arah. Dan untuk melindungi diri kita, hanya ada 2 cara. Otot atau otak. Antara kau hadapi musuhmu dengan ototmu dan kalahkan mereka, atau mengendalikan keadaan dengan otak. Inilah ilmu yang kubagikan pada kalian. Musuh terbesar Magadha, Chandragupta, telah dihabisi di Paraspura. Kita harus segera pergi ke Paraspura.
Waktu menunggu itu memang sangat sulit. Kapan matahari terbenam? Kapan Nisumba dan Dahak membawa jasad Chandragupta dan Chanakya kepadaku? Aku ingin ke Lalbagh dulu, dan setelah aku kembali, maka kepala mereka akan ada di hadapanku. Dan bibir adikku tersayang ini akan tersenyum lagi. Hidup Maharaja. Tuan Tanah, Paraspura, Jagat Jala telah mengirim berita penting untuk Yang Mulia. Aku tidak sabar melihat jasad Chandragupta dan kau malah membawakan berita yang tidak penting, Badrasal. Apakah berita ini lebih penting dari ketenangan Maharajamu? Yang Mulia, aku mohon kepadamu, sebelum pergi ke Lalbagh, aku mohon bacalah dulu pesan ini. Daima, apa kau pernah melihat Badrasal begitu bahagia lebih dari hari ini? Hari ini dia berani melawanku. Kebahagiaan prajurit setia adalah untuk Maharajanya. Badrasal pasti senang untukmu. Biarkan dia membacakan pesannya, Maharaja. Kalau begitu, aku izinkan. Bacalah. Salam Maharaja, terimalah hormat dari pelayanmu Jagat Jala. Aku merasa sangat bahagia memberimu berita ini. Musuh terbesarmu dan Magadha, Chandragupta Maurya, telah dihabisi di Paraspura. Rekannya juga sudah dihukum maut di sana. Sebelum Maharaja sendiri pergi ke Paraspura dan melihatnya sendiri kematian musuhmu. Selama itu, aku akan melindungi jenazah mereka. Maharaja, Chandragupta dan rekannya, musuh terbesarmu dan Magadha, sudah tiada. Hidup Maharaja Danananda. Tiada! Tiada! Ini berita yang terbaik yang pernah kau berikan, Badrasal. Chandragupta sudah tiada bersama rekannya, yaitu Chanakya, Brahmana yang licik itu. Maharaja, maafkan aku, tapi aku tidak mengerti satu hal. Bagaimana Jagat Jala menemukan Chanakya dan Chandragupta di Paraspura dan menghabisi mereka juga? Bagaimana Maharaja? Bagaimana dengan Dahak dan Nisumba? Kita serahkan tugas ini pada mereka. Menurut mereka, jenazah Chandragupta, Chanakya dan rekan-rekannya akan dikirim ke Lalbagh. Maharaja ingat itu kan? Amatya, jika ada berita yang baik, kau jangan terlalu memikirkannya. Tetapi berita itu perlu dirayakan. Badra, lihat. Lihatlah Amatya. Ini adalah cap resmi Jagat Jala. Aku tidak pernah percaya kepada tuan tanah manapun melebihi Jagat Jala. Jika dia mengirimkan pesan ini, maka sudah pasti pelayan dan acarya licik itu sudah tiada. Dan kita harus segera pergi ke Paraspura. Aku tidak sabar lagi melihat jasad mereka. Kenapa aku merasa ada yang tidak beres dengan berita ini yang tidak aku sadari? Hanya ini cara lolos dari mata Danananda dan Jagat Jala. Artinya, kau sudah tahu kalau Dahak dan Nisumba akan menculik kami. Ya. Saat Chandragupta diserang oleh orang asing di desa Bandi, aku sudah mengerti. Mereka itu bukan pelenyap biasa. Mereka pasti pelenyap berbahaya yang sangat terlatih. Sejak itu, rencanaku
mulai bekerja. Dan saat cap resmi dicuri dari istana, kecurigaan Acarya semakin kuat. Kalau Dahak dan Nisumba itu adalah pelenyap yang dikirimkan Danananda untuk menghabisi kita. Dan sejak itu, aku dan Acarya membuat rencana ini untuk menyingkirkan mereka. Rencana apa? Kami membiarkan mereka menculik kalian semua, agar mereka senang dengan kemenangan palsu ini dan tidak waspada. Pada saat fokus mereka adalah menangkap kalian, aku mengambil kesempatannya. Aku langsung menyiapkan bukti untuk membuktikan bahwa mereka bersalah di depan Jagat Jala. Aku menyuruh seorang pelayan untuk memberitahu Jagat Jala dan melihat mereka pergi ke arah hutan. Belum lama tadi aku melihat saudari Kajri dan saudara Akjif pergi ke arah hutan. Dia pergi ke hutan sebelah utara. Dan saat Jagat Jala pergi ke dalam hutan, aku mengajak Durgam ke kamar Dahak dan Nisumba. Aku juga sudah menyembunyikan simbol dan bendera Piplivan di ruangan mereka, agar mereka dianggap sebagai pemberontak Piplivan. Lakanapit, jika kakakku tidak percaya kepadamu, aku tidak akan kemari dan melakukan semua ini. Aku tidak akan meragukan pelayanku. Bendera kebesaran Maurya. Piplivan? Lakanapit, ini simbol Piplivan. Dan ini bendera kebesaran Maurya. Satu pertanyaan terakhir, Acarya. Bagaimana kau tahu mereka akan membawa kami kemana? Karena Chandragupta, dia membiarkan dirinya sendiri diculik agar dia bisa tahu di mana tempat rahasia musuhnya. Dan saat pelenyap itu membawaku ke tempat rahasianya, sepanjang perjalanan, aku terus meninggalkan jejak. Acarya Chanakya bisa sampai ke sana mengikuti jejak itu. Stul, di sini tak ada siapapun. Kau bisa bicara dengan tenang sekarang. Seperti biasanya, rencanamu itu memang luar biasa. Pasanganmu dan Chandragupta selalu berhasil membebaskan kami dari masalah. Tapi aku ada keluhan padamu. Sudah, biarkan saja, Stul. Tidak, Chandra, tidak. Meskipun aku takut, tapi hari ini aku akan mengatakannya. Tidak ada yang mengatakan apapun padanya. Stul Badra, aku tahu kau mengeluh kenapa aku tidak pernah terjebak masalah dalam setiap rencanaku. Dengar, ini tidak adil, Acarya. Sekarang orang sepertiku tidak bisa mengeluh juga. Dia sangat cerdas. Sampai sebelum kami mengeluh, dia sudah tahu keluhan kami. Kau luar biasa sekali, Acarya. Luar biasa sekali. Masalah belumlah selesai, tapi kini kita harus waspada. Karena Danananda tidak akan menerima berita kematian musuh terbesarnya dengan mudah. Dia sendiri pasti akan segera datang ke Paraspura untuk melihatnya dan menyelidikinya. Durdara, kenapa kau tidak ikut, Durdara? Kau bisa melihat sendiri kebenaran dari berita baik ini. Tidak, Kakak. Aku tidak mau ikut denganmu. Aku akan menunggu di sini. Aku akan membahagiakan diriku dengan melukis saja. Aku akan di sini sampai Kakak kembali. Kakak silakan melihat jenazah mereka. Baiklah, saat aku kembali, aku akan menceritakan semua kejadiannya kepadamu. Dan kau
akan menunjukkan lukisanmu kepadaku. Amatya, kita harus segera pergi ke sana. Baik, Maharaja. Akhirnya, pengkhianat negara itu, Chandragupta, sudah tiada. Kemana mereka semua? Kenapa belum sampai? Aku tahu aku akan tiada. Tapi tidak ada yang berbohong di saat terakhirnya. Arjun adalah Chandragupta. Itulah kebenarannya. Terkadang aku tidak mengerti sebenarnya apa kecemasanmu, Durgam. Kau tahu kan kalau tangan ini telah menghabisi Chandragupta, musuh terbesar Magadha dan Maharaja Dhanananda. Pasukan Asaka dan Magadha pun mereka tidak bisa menghabisinya. Apa kau tidak sadar ini? Ini kemenangan besar bagi kita. Maharaja Dhanananda akan bangga padaku. Dan dia akan menjadikanku sebagai tuan tanah 40 desa lagi, Durgam. Tapi kau tidak bahagia dengan keberhasilanku ini. Sejak aku menghabisi Chandragupta dan juga rekannya, aku sama sekali tidak melihat kebahagiaan di wajahmu. Apa alasan kesedihanmu? Jawab, Durgam! Aku mengumpulkan kalian semua di sini untuk memberikan sebuah kabar baik. Tidak lama lagi, Maharaja Dhanananda akan sampai ke Paraspura. Tidak lama lagi, dia akan sampai ke istanaku ini. Apa benar? Apa benar? Ya, aku tahu. Kalian semua pasti sudah tidak sabar. Tapi kita semua di sini harus siap untuk menyambut Maharaja Dhanananda. Dia adalah Maharaja Magadha. Jadi kita di sini harus menyambutnya semeriah mungkin. Ia salah jalanan dengan kuntum bunga. Jadi aku perintahkan, jangan ada kekurangan dalam penyambutan Maharaja Dhanananda. Durgam, dengar. Segeralah kau siapkan jenazah Chandragupta dan juga rekannya untuk Maharaja Dhanananda, biar dia melihat kalau aku berhasil menghabisi musuh terbesarnya di sini. Sesuai perintahmu, kakak. Ingatlah, jangan sampai kita dilihat oleh Dhanananda. Ayo menyebar. Kalau bisa kita pergi jauh darinya. Dan aku mohon kepadamu, beritahu hal ini pada yang lainnya juga. Meski kakakku tidak curiga pada kalian berlima, tapi pandanganku akan selalu tertuju pada kalian selama aku belum membuka kebenaran kalian berlima di depan semua. Maka namaku bukan Durgam Daga. Aku merasa sangat bahagia memberimu berita baik ini, bahwa musuh terbesarmu dan Magadha, Chandragupta Maurya, telah dihabisi di Paraspura. Apa kau lupa kewajibanmu? Saat ini, ada lebih banyak orang yang memerlukan bantuan dariku, dan aku juga berkewajiban untuk melindungi mereka. Durdara,
Siapkan semuanya. Ayo cepat. Semuanya menyebar. Ingatlah Martan, hari ini aku akan memperkenalkanmu sebagai calon tuan tanah di depan Maharaja Danananda. Kau harus siap dan juga bersikap tegas. Sekarang di mana Kalki? Dia selalu datang terlambat dalam acara yang sangat penting ini. Durgeswari, kau tahu kan? Tuan Tanah tidak sabar untuk menyambut kedatangan Maharaja. Jika aku sampai melakukan kesalahan di depannya, maka dengar ya, kau ikutlah bersamaku. Tapi Nyonya, aku tidak pandai dalam hal penyambutan. Aku sama sekali tidak berpengalaman. Nyonya, kau memiliki banyak pelayan yang pantas dan berpengalaman untuk membantumu dalam hal ini. Tapi aku hanya percaya padamu. Jadi sekarang kau akan ikut bersamaku. Mari. Siapa lagi yang kau tunggu? Sebentar lagi, Maharaja Danananda akan sampai ke pintu istana. Ayo. Masalah apa ini? Aku tidak bisa menolak perintah Kalki. Dan aku harus selamat dari pandangan Danananda yang kejam itu juga. Selamat datang, Maharaja. Hari ini, langkahmu suci sampai ke Paraspura, kerajaanku ini. Dan hari ini adalah saat yang membanggakan bagiku dan juga seluruh rakyat Paraspura. Hari ini kau datang di saat yang membahagiakan. Karena seluruh Paraspura akan merayakan perayaan Navratri. Berkat restu dari Dewi Durga, aku bisa memberikan hadiah padamu yang selama ini kau nanti-nantikan. Musuh terbesar Maharaja Danananda, yaitu Chandragupta Maurya, yang sudah kuhabisi dengan tanganku sendiri. Dia sudah berusaha agar berhasil dalam rencana jahatnya itu. Tapi dia tidak memiliki senjata yang aku miliki. Senjata itu adalah kesetiaanku terhadap Maharaja. Pengkhianat itu telah kalah di depan kesetiaanku, Maharaja. Tuan Tanah Jagat Jala, kau tahu aku sangat suka mendengar pujian dan kesetiaan bawahanku terhadap diriku.
Aku akan mendengarkan kisah keberanianmu dengan sangat santai. Tetapi sekarang, aku ingin melihat jasad Chandragupta dan rekannya. Tentu saja, Maharaja. Pernahkah melihat seekor hewan memburu hewan lainnya di hutan? Keberhasilan atau kegagalannya dipengaruhi oleh satu hal saja. Serangan mendadak. Seandainya sasaran mengetahui bahwa pemburu sedang mengincarnya, maka dia akan waspada terhadapnya. Dia akan berhasil untuk bisa melarikan diri. Dalam hidup pun begitu. Keberhasilan atau kegagalan kita menyerang musuh dipengaruhi oleh hal ini juga. Apa kita melakukan serangan mendadak atau musuh kita sudah tahu rencana kita? Itu yang harus kita waspadai. Ingatlah, meski kau membuat rencana yang sempurna, tapi jika musuhmu sudah tahu dari sejak awal, maka kau tidak akan pernah berhasil. Inilah ilmu yang kubagikan pada kalian. Kau menganggap pelenyap kirimanku sebagai Chandragupta dan rekannya. Aku diberi bukti untuk semua itu. Oleh siapa? Oleh pelayanku, Laka Napit. Bawa dia ke hadapanku. Tuan Tanah Jagat Jala, kau tahu aku sangat suka mendengar pujian dan kesetiaan bawahanku terhadapku. Dan aku akan mendengar kisah keberanianmu dengan sangat santai. Tapi sekarang, aku ingin melihat jasad Chandragupta dan rekannya. Tentu saja, Maharaja. Mari, Maharaja. Aku akan mengantarmu ke sana. Silakan. Maharaja macam apa dia yang tidak sabar melihat jenazah sesama? Dia Maharaja yang kejam dan sangat sadis. Berjanjilah padaku, Tuan. Kau tidak akan pernah diperalat oleh dirinya. Aroma kematian. Aroma ini sangat menarik Jagat Jala. Tidak, kawan. Tidak akan pernah. Aku tidak sudi menjadi alat untuknya. Aku sudah tidak sabar untuk melihat jasad itu. Segera tunjukkan padaku. Tentu saja, Maharaja. Tapi aku mohon padamu, restui putraku Martan dulu. Putra? Aku pernah mendengarnya, tapi hari ini aku akan langsung bertemu denganmu. Maafkan aku, Jagat Jala, tapi putramu itu terlihat sangat tidak handal. Tapi untung saja, dia adalah putra dari Tuan Tanah, bukan putra Maharaja. Karena jika itu terjadi, maka
tidak ada yang akan menerima kepemimpinannya. Sekarang tunjukkan jasadnya padaku. Datang, datang. Jasad yang aku tunggu-tunggu sudah datang. Cepat buka petinya. Apa semua ini, Jagat Jala? Ah! Maharaja, apa yang kau lakukan? Aku sudah menghabisi musuh terbesarmu. Entah kau ini orang bodoh atau sangat kurang ajar. Apa kau tidak mencemaskan nyawamu sampai kau memanggilku kemari untuk memberikan hadiah ini? Maharaja, bangun, bangun, bangun! Maharaja, aku tidak mengerti kesalahan apa yang aku lakukan sampai kau marah besar kepada diriku. Bukan kesalahan, tapi kau melakukan dosa. Kau menganggap pelenyap kirimanku, Dahak dan Nisumba sebagai Chandragupta dan rekannya. Tidak ada yang berbohong di saat terakhir. Arjun adalah Chandragupta. Aku diberitahu kalau dia Chandragupta. Dan aku diberi bukti untuk semua itu. Diam! Jagat Jala, bukti apa yang kau dapat sampai tidak bisa menggunakan akalmu? Kami sudah bilang, Chandragupta, pemuda berusia 17 tahun. Apa kau merasa pria seusia itu? Sekarang kau katakan, berapa usia pria ini? Ayo jawab! pelayan Maharaja Chandragupta hanya berusia 17 tahun, tapi dia ahli menipu orang lain. Bagaimana aku bisa melupakan informasi sebesar ini? Apa yang terjadi padaku? Bagaimana aku lupa Chandragupta hanya pemuda berusia 17 tahun? Maafkan aku, Maharaja, karena ingin mendapatkan pujian darimu. Dan terburu-buru menghabisi Chandragupta, aku terbawa perasaan dan menganggap semua bukti yang sudah ditujukan padaku itu adalah kebenarannya, Maharaja. Aku lupa kalau Chandragupta, dia masih muda. Bukti? Siapa yang sudah membuktikan kepadamu bahwa Dahak adalah Chandragupta? Siapa yang memberimu bukti untuk melawan orang yang sudah aku kirimkan?
Bukti itu diberikan oleh pelayanku, Lakanapit. Durgam. Adikku Durgam. Dia menemukan bukti ini di dalam ruangan mereka. Ini membuktikan kalau mereka dari Piplivan. Apa kau tidak pernah berpikir bahwa Chandragupta bisa saja melakukan ini agar dia bisa selamat dariku, Jagatjala? Siapa itu? Lakanapit. Aku minta padamu bawa dia ke hadapanku sekarang juga. Aku ingin bertemu dengannya. Baik, Maharaja. Dimanapun Lakanapit berada, segera bawa dia ke hadapan Maharaja Danananda sekarang juga. Sekarang bagaimana Acarya? Sejak Yang Mulia Danananda ingin bertemu denganmu, pasukan Jagatjala mencarimu kemana-mana seperti singa yang kelaparan. Aku punya ide, Acarya. Aku akan bersembunyi di aula kerajaan. Saat kau nanti ke sana, aku akan mengambil kesempatan itu. Saat Danananda memperhatikanmu, aku akan menyerangnya. Pada saat itulah aku akan langsung menghabisi Danananda. Lagi pula, Danananda tidak pantas gugur sebagai pejuang. Jangan lakukan itu, Chandragupta. Karena dalam rencanamu, lebih banyak rintangan dibandingkan dengan kesempatan untuk berhasil. Kau tahu ada berapa banyak prajurit bersama Danananda? Aku merasa sekitar 150. Hanya 150 orang yang bisa kau lihat, Chandragupta. Jangan lupa dia adalah Maharaja Magadha Danananda. Dia selalu membawa pasukan penyamar. Banyak pasukan yang menyamar selalu berada di dekatnya. Jika mereka tahu bahwa Danananda dalam bahaya, mereka akan langsung masuk istana ini dan menjadikan tempat ini sebagai kuburan. Cepat kalian pergi dan cari Lakanapit. Segera! Aku ingin dia dalam keadaan apapun juga. Tapi Tuan, bagaimana kalau dia sudah melarikan diri dari istana? Dia tidak akan kabur. Aku sudah menyiapkan 500 orang prajurit di perbatasan istana ini. Tidak mungkin dia akan selamat dari prajuritku. Panglima Badrasal, bantu Tuan Tanah dan pasukannya. Temukan orang itu dan segera bawa dia ke hadapan Maharaja. Kita tidak punya waktu. Baik, Amatya. Alasan utama masalah ini adalah pelayan Arjun. Dan aku harus segera menemukan bukti untuk mengetahui kalau pelayan itu adalah Pangeran Piplivan. Pelayan Dugeswari adalah ibumu, Ratu Mura. Aku akan membuat Dugeswari menunduk di depanku sesuai janjiku kepadanya. Kau selalu mendukungku di masa yang paling sulit, Acarya. Lalu bagaimana aku bisa membiarkanmu sendirian? Tidak, Acarya. Aku tidak akan bisa membiarkanmu menghadapi masalah ini sendirian. Chandragupta, aku sudah bilang jangan berbuat kebodohan. Dan cobalah untuk mengerti. Saat ini keadaan tidak memihak kita. Jadi saranku adalah kita harus membuat keputusan drastis. Meski aku dihabisi di depan kalian, jangan pernah menunjukkan kebenaran kalian di depan siapapun juga. Tapi Acarya, ini adalah perintah gurumu. Salam Amatya. Salam. Amatya, aku ingin menanyakan hal penting kepadamu. Tanyakan. Apa ada ciri khas di mana kita bisa mengenali Chandragupta? Dengan begitu, maka kita bisa segera mengenalinya. Kenapa? Apa kau merasa kau bisa menemukannya? Kita harus berusaha. Karena itu kita semua saat ini
sedang mencari Lakanapit. Benar kan? Ada sebuah ciri khas yang sangat penting baginya, yaitu gelang ibunya. Gelang ibunya Chandragupta. Serahkan saja kepadaku bagaimana cara untuk menangani Danananda. Saat ini kalian pikirkan saja cara lolos dari pandangan mereka semua. Ingatlah, jika ada jejakmu tertinggal, maka mereka akan mengenalimu dengan sangat mudah. Sekarang pergilah dan menyebar ke seluruh istana ini. Cari tempat persembunyian yang sangat aman. Aku harus pergi untuk menemui Danananda. Tidak, Acarya. Aku tidak akan membiarkan guruku melakukan pengorbanan sebesar ini. Yang dikatakan Acarya itu memang benar. Dia hanya mementingkan Ibu Pertiwi daripada dirinya sendiri. Jika kau sampai dilihat Danananda, maka tujuan kita akan berakhir. Danananda akan menang dan Ibu Pertiwi kita akan kalah lagi. Jadi, biarkan dia pergi. Ingatlah selalu satu ajaranku, Chandragupta. Meski dalam keadaan yang sangat sulit, tetapi demi kebebasan Ibu Pertiwi, kau harus selalu maju tanpa keraguan sedikit pun. Kau harus percaya diri. Kau hanya boleh maju saja. Aku ingin bicara penting denganmu. Kau tahu kan, apa akibatnya melenyapkan orang kiriman Maharaja Danananda jika Lakanapit berbohong? Maka sudah jelas, Dahakalah yang sudah bersikap jujur. Keempat orang yang dia tunjuk itu, ternyata dia adalah Chandragupta dan rekannya. Mereka semua adalah pelayanku. Aku harus apa? Sekarang aku harus melakukan apa? Aku harus mencegah kakak memberitahu kebenaran ini pada Maharaja, atau rencanaku bisa berantakan. Kakak, yang penting sekarang kau harus tenang dulu. Kau tenang dulu, Kak. Kakak ingat, saat kakak bilang sudah menghabisi Chandragupta. Dan saat kita salah, kakak tahu sendiri apa yang dilakukan Maharaja kepadamu. Jika kau mengatakan sesuatu lagi pada Maharaja mengenai Chandragupta dan kali ini salah lagi, maka Maharaja akan memberimu hukuman yang berat. Kau benar. Jadi, kau jangan melakukan apapun. Biarkan aku yang bertindak. Kau saksikan saja semua ini dengan tenang dan pastikan saja semua baik di istana ini. Tidak ada yang salah. Kakak mengetahui semuanya, dan kakak adalah tuan tanah yang tegas. Kakak sudah membantu Maharaja untuk mencari Chandragupta. Kakak mengerti kan? Baiklah. Tuan, Lakanapit sudah ditemukan. Dia menuju ke aula istana. Baguslah. Kakak, serahkan saja semua ini pada Maharaja. Kita lihat saja, apakah Lakanapit
sebenarnya adalah Canakya atau bukan. Selama itu, kakak lihat saja sebagai penonton yang baik. Aku mohon, Kak, jangan membuat masalah. Kakak setuju kan? Setuju. Sekarang aku akan membuat keangkuhan Durgeswari menunduk di bawah kakiku. Durgeswari, kau tahu kan? Setiap tahun kami melakukan pemujaan Navratri dengan perayaan yang sangat meriah. Luar biasa. Indah. Menawan. Di sini banyak keindahan dan kecantikan. Seperti halnya taman bunga. Apa adik iparmu tidak boleh memetik sebuah bunga dari taman bungamu yang indah ini, kakak ipar? Ini adalah bunga yang ingin aku petik. Dan kau mau pergi? Adik ipar, aku sangat memerlukan dirinya. Dia harus membantuku dalam pemujaan dan ini adalah perayaan malam Navratri yang terakhir. Dan masih banyak yang harus disiapkan. Kau pasti punya banyak pelayan lainnya. Minta saja mereka melakukan tugas itu. Kakak ipar jangan mencemaskan dia. Dia bisa membela dirinya sendiri. Lihat ini. Duri yang sembunyi di balik bunga. Dia bukanlah pelayan biasa. Dia wanita tangguh. Itu artinya dia seorang ksatria. Durgam sudah tahu aku seorang ksatria. Jika dia beritahukan kebenaranku pada Danananda, maka kami semua akan tertangkap. Kalian melihat kendi ini? Jika aku mau menggunakan kendi ini, maka aku harus melihat fungsi dari kendi ini. Begitu juga manusia. Sebelum memutuskan sesuatu atau mempercayai sesuatu, dia harus tahu lebih dulu apa pentingnya, apa keunggulannya, dan apa batasannya. Jika kau mempercayai seseorang tanpa mengetahui semua ini, maka orang itu mungkin saja tidak akan bisa membantumu di saat yang genting. Kepercayaanmu akan sia-sia saja, dan kau akan menjadi manusia yang rugi. Inilah ilmu yang kubagikan kepada kalian. Jadi kau adalah Lakan Nabit. Tidak tahu kenapa, tapi aku ragu kalau dia seorang tukang cukur. Aku juga ragu dia seorang tukang cukur. Dia bukanlah pelayan biasa. Dia wanita tangguh. Itu artinya dia seorang ksatria. Ikutlah denganku. Maharaja, Lakanapit sudah datang.
Jadi kau adalah Lakanabit. Karena dirimu, dua pemburu kesayanganku telah dihabisi. Bagaimana kau bisa sangat percaya diri hanya untuk sebuah saran? Bagaimana kau bisa yakin kalau Dahak adalah Chandragupta? Maharaja yang agung, aku hanyalah tukang cukur biasa. Tuan tanahmu itu sangat mulia sampai menjadikan aku bagian dari penasehatnya. Dan tugas pelayan adalah melindungi tuannya dari setiap masalah dan memperingatkannya dari masalah yang akan datang, Maharaja. Bagaimana aku bisa memperingatkannya untuk sesuatu yang tidak pernah aku ketahui? Jadi, saat aku melihat ada masalah, aku berpikir untuk menyelidikinya dulu. Aku mengikuti mereka berdua, dan setelah itu baru aku merasa yakin dan juga percaya saat aku melihat jenazah dua orang pelayan setia Tuan Tanah yang bernama Akjif dan juga Kajrin. Bukan hanya mereka berdua saja, Maharaja, tetapi keluarga mereka juga dihabisi secara sadis. Aku merasa orang yang bisa menghabisi mereka secara sadis hanyalah musuh terbesar Magadha, yaitu Chandragupta Maurya dan juga rekannya. Aku melakukan kesalahan, Maharaja. Aku tahu aku melakukan kesalahan besar. Anggap saja kesalahanku ini sebagai kepolosanku, Maharaja. Aku tidak keberatan mendapatkan hukuman, Maharaja. Tetapi kesalahanku pantas mendapat hukuman maut. Semua ini hanya kesialan, Maharaja. Hanya kesialan. Keadaanlah yang memaksaku berkata begitu, Maharaja. Keadaan itu berteriak dan mengatakan bahwa dialah Chandragupta Maurya. Itu benar-benar luar biasa. Mendengar semua ini dari bibir seorang tukang cukur sedikit terasa aneh. Maharaja, sudah kuberitahu kalau dia tukang cukur yang sangat cerdas. Di bawah kekuasaan Maharaja Danananda, aku rasa seorang tukang cukur tidak hanya boleh dibatasi memotong rambut saja. Jika seseorang lebih cerdas, maka dia harus lebih waspada, Jagadjala. Jika dia bisa membuktikan kebenaran, maka dia juga bisa membalikkan kebohongan menjadi kebenaran juga. Entah kenapa aku merasa sangat ragu kalau dia seorang tukang cukur. Kau benar, Maharaja. Aku juga ragu kalau dia seorang tukang cukur. Jika saja Maharaja ragu, pasti ada alasannya. Aku akan secepatnya mengirim tentaraku ke desanya dan mencari tahu apa kebenarannya. Aku tidak menjadi Maharaja Magadha karena percaya pada orang bodoh sepertimu, Jagadjala. Aku sendiri bisa mencari tahu identitasnya. Siapapun bisa bicara, tetapi menggunakan pisau cukur adalah sebuah seni tersendiri yang tidak bisa dipelajari dari siapapun. Ini adalah warisan dan identitas dari para tukang cukur. Dia seorang tukang cukur atau bukan, aku sendiri yang akan mengujinya. Karena aku sangat meragukan identitasnya sebagai tukang cukur. Jika identitas seseorang itu palsu, maka perkataannya pasti juga bohong. Dan kalau dia bukan tukang cukur, maka semua yang dia katakan adalah sebuah kebohongan. Pergilah, Lakanabit, ambil pisau cukur. Aku ingin tahu, apakah bakat mencukurmu itu sama seperti bicaramu?
atau tidak. Kemari. Tuan Durgam, silahkan katakan. Apapun yang ingin kau katakan kepadaku. Aku bisa mengutarakan isi hatiku di tempat ini. Jika sampai ada yang mendengar, maka reputasi seorang ratu akan tercemar. Benar kan, Ratu Mura? Mura? Namaku adalah Durgeswari. Jika kau sudah puas memanggilku dengan nama yang aneh, maka tolong izinkan aku untuk pergi dari sini. Karena aku harus membantu Nyonya Kalki. Sekarang, aku akan mulai bermain. Kau tidak perlu lagi bersandiwara di hadapanku. Karena aku sudah mengetahui kebenaran. Nisumba ternyata berkata benar. Arjun adalah Candragupta. Dan dia adalah Pangeran Pivaliva. Chandra, kau ingat? Kau menaruhnya di sini, kan? Ya, Indra. Aku menaruhnya bersama dengan barang milik Stul. Karena Jagat Jala juga sudah mengatakan bahwa selain anggota keluarganya, tidak ada yang boleh masuk ke ruangan ini. Lalu gelang bibi hilang kemana? Hanya ini reaksi yang ingin aku lihat dari wajahmu, yang membuktikan kalau kau adalah Ratu Mura. Dan gelang ini adalah milikmu. Harta paling berharga putramu, yaitu Candragupta. Aku yakin sekali, saat Maharaja Danananda melihat gelang ini, maka dia akan langsung mengenali. Jika aku tidak memberitahu kebenaranmu kepada Maharaja, kalau kau adalah Ratu Mura, Arjun Ketak adalah putramu Candragupta, Stulbadra adalah Mauni Baba, dan Aswasena adalah Indrajani. Lakan Napit adalah Canakya yang licik. Jika aku tidak memberitahu Maharaja, maka aku akan dianggap pengkhianat. Dan jika aku berkhianat, maka ratu ini, demi menyelamatkan nyawa putranya, akan memberi apa padaku sebagai imbalan? Mau memberi imbalan apa? Sejujurnya, sejak aku melihatmu, aku memiliki perasaan yang berbeda. Itu karena kau bukanlah pelayan biasa, tapi seorang ratu. Sampai saat ini,
aku belum mendapat keberuntungan bersama ratu ini. Ayo berikan keberuntungan itu padaku. Dan pastikan nyawa putramu tetap selamat. Maharaja pasti memiliki tujuan khusus. Membuat Lakan membuktikan diri sebagai tukang cukur. Kau benar, Jagadjala. Kau pasti tahu kan? Menjadi tukang cukur itu artinya memiliki seni tersendiri. Di saat tukang cukur bekerja, maka jiwa dan juga raganya itu harus seimbang. Seandainya saja hatinya merasa ragu, maka raganya ataupun tangannya sudah pasti akan bergetar. Dan ini akan menjadi usia Lakan. Aku akan bertanya kepadanya dan dia harus menjawab sambil mencukurku. Jika dia memang berkata jujur, maka dia tidak akan berpikir jiwa dan raganya akan seimbang. Tetapi kalau dia berbohong, maka isi hatinya akan terlihat dari tangannya. Antara tangannya akan pelan atau akan berhenti. Dan ini akan menunjukkan kebenaran kata-katanya. Lalu aku sendirilah yang akan menghabisinya bersama dengan kebohongannya. Aku sudah siap, Maharaja. Aku juga sudah siap, Lakanapit. Tunggu. Kenapa kau menajamkan pisaumu seperti itu? Tuan Amatya, aku mendapat kesempatan emas untuk melayani Maharaja yang mantan tukang cukur. Aku tidak mau dia mengeluh. Aku pernah dengar bahwa Maharaja selalu menajamkan pisau cukurnya seperti ini. Sudah, kau tidak perlu terus menjilatku, Lakanapit. Hari ini aku akan bertanya sesuatu padamu yang akan membuktikan bahwa kau benar tukang cukur atau tidak. Dan jika aku tidak puas dengan jawabanmu, maka ini akan menjadi hari terakhirmu. Namamu? Lakanapit. Asal-usul? Tukang cukur Anani. Keluarga? Bairi. Keturunan? Bairavi. Leluhurmu? Kal Bairavi. Ciri khas? Benjolan ini adalah ciri khas keluargaku. Nama ayah? Janta. Nama kakek? Nanan. Nama buyutmu? Jogi. Desa? Jalawari. Marga? Darsa. Kau tertangkap di sini. Kau terjebak dalam perangkapmu sendiri, Lakanapit. Kau bilang tadi bahwa kau seorang anak. Tukang cukur Anani tidak mungkin seorang Darsa. Maafkan aku, Maharaja. Aku tidak berbohong kepadamu. Seperti pendeta bisa tidak tahu marganya, mereka akan menyebut nama Kaushik sebagai marganya. Seperti itu juga, jika tukang cukur tidak mengetahui nama marganya, boleh menyebut dirinya Darsa. Dalam dunia tukang cukur, mendiang ayahmu yang mulia Padmananda juga seorang Darsa, kan?
kau berhasil di dalam ujianmu ini. Aku senang berkenalan denganmu. Aku menganggap perkataanmu di aula itu benar karena aku senang dengan jawabanmu. Maka saat ini aku akan memberikanmu hadiah. Badrasah. Aku merasa beruntung setelah melayanimu. Tetapi jika Maharaja mau memberi hadiah pada pria rendahan ini, aku mohon Maharaja memberiku hadiah dengan tanganmu sendiri, Maharaja. Aku akan merasa dewa sendiri yang memberiku hadiah, Maharaja. Kau menyebutku dewa? Kau memang tukang cukur sejati. Kau mengatakan hal yang benar di saat yang benar. Ambil ini. Masalah ini sudah selesai. Tetapi selama Danananda di sini, kami belum aman. Apa kau pikir? Semua masalahmu sudah selesai. Masalah baru datang kepadamu. Tapi aku sudah memutuskannya. Durgam, seharusnya kau tahu. Setiap setengah jam, putraku ataupun rekannya akan memeriksa apakah aku baik-baik saja. Jika Chandragupta sampai tahu bahwa kau berani membawaku kemari, maka coba kau pikirkan, jika Danananda tidak bisa menghabisinya, lalu bagaimana kau akan menghabisinya? Siapa yang akan kemari? Kenapa? Datang dari mana? Tuan Durgam, aku ingin beritahu kepadamu bahwa Lakanapi tidak berbohong. Dia sudah membuktikan diri di depan Maharaja Danananda. Apakah kau pikir dia datang kemari untuk memberimu pesan? Tidak. Dia datang kemari untuk memastikan aku baik-baik saja atau tidak. Dan dia akan memberitahu Chandragupta mengenai keadaanku. Lalu, tidak lama lagi orang lain akan datang. Dan hal seperti ini akan terus berlangsung. Siasat! Kau jangan berusaha bersiasat dengan... Aku tahu niatmu itu sangatlah rendah. Tapi karena ini menyangkut nyawa putraku dan nyawa rekanku. Jadi, aku akan datang padamu. Sungai pasti akan bersatu dengan samudera. Jika ada yang menghalangi sungai mencari tujuannya, maka dia tidak berhenti. Dia akan melewati batu dan gunung agar bisa terus maju. Akhirnya, mereka akan sampai tujuan saat bersatu dengan samudera.
Seperti itu juga, jika kau ingin mencapai tujuan dalam hidup, jangan menganggapnya tujuan belaka, tetapi tujuan utama agar bisa mendapatkannya. Baru kau akan mencapai tujuanmu dan merasakan kepuasan seperti sungai yang berhasil bersatu dengan samudera. Dia melewati setiap rintangan yang ada di depan jalannya. Mereka baru berhasil mencapai tujuannya. Inilah ilmu yang kubagikan pada kalian. Aku sudah tahu, Acarya, apa alasan ibuku merasa gelisah. Maka putranya ini akan datang untuk melindungi kehormatan ibunya.